Baik, kita mau belajar. Hari ini saudara kita akan, saya pakai istilah, menggali, menguliti, membongkar Injil Yohanes pasal 12. Ya. Ada beberapa perikop di dalam pasal 12 ini, ya cukup banyak perikopnya. Nah, kita akan coba untuk melihatnya. Nah, Bapak Filipus, oke. Ternyata Amos bawa Alkitab ini di sini. Perikop yang pertama saya akan baca. Ya. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, di setiap kata di firman Tuhan ini selalu mempunyai arti, mengandung arti. Bahkan titik komanya pun itu ada artinya. 6 hari sebelum Paskah. Punya arti. Dan masing-masing kita bisa diberi penjelasan oleh Roh Kudus dengan cara yang berbeda. Tapi tidak pernah keluar dari inti atau maksud firman itu ditulis. 6 hari. Apa itu angka 6? Angka 6 itu melambangkan angka manusia. Yaitu karena Tuhan Yesus, karena Bapa di surga menjadikan manusia di hari yang ke-6. Nah, 6 hari sebelum Paskah, Paskah itu, kalau Paskah di sini, ya yang ditulis Yohanes 12, itu Paskah orang Yahudi memperingati mereka keluar dari Mesir. Malam itu terjadi sesuatu yang mengerikan di Mesir. Masih ingat? Anak-anak sulung orang Mesir, bahkan sampai ternak orang Mesir. Maaf, ini Instagramnya, tunggu dulu. Kenapa? Oke. Ya, anak-anak sulung orang Mesir sampai ternak, anak-anak sulung ternak mati semua. Kecuali rumah yang ada tanda darah anak domba di kusen pintu rumah, maka malaikat maut tidak bisa masuk. Nah, itu Paskah yang dimaksud di sini. Tapi setelah Tuhan Yesus mengalami penderitaan, disiksa, diadili dengan tidak adil sampai disalibkan, nah itu Paskah. Sama artinya Tuhan Yesus anak domba yang tidak berdosa disembelih, korban darahnya menyelamatkan kita. Nah, 6 hari sebelum Paskah. Itu artinya bagaimana manusia berdosa seperti kita yang dijadikan di hari ke-6 itu mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan, mengalami lepasnya belenggu yang membelenggu kita manusia. Terima kasih Tuhan. Nah, ada apa 6 hari sebelum Paskah? Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan, pesta untuk dia. Dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Inilah 3 kakak beradik, Lazarus, Marta, Maria. Terserah saya menyebut Marta, Maria, Lazarus, terserah. Maka Maria mengambil setengah kati, ya ukuran masa itu, minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, jangan rancu, jangan bingung dengan Tuhan Yesus diurapi minyak, hal yang sama, tapi di Lukas pasal 7. Nah, itu beda. Itu di rumah Simon, orang Farisi. Kasusnya sama. Tuhan Yesus diminyaki, diurapi oleh seorang perempuan. Ya. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual saja senilai 300 dinar? Kalau sekarang ini bisa 30 juta rupiah itu.
dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya, nah ini loh, motivasinya sudah salah. Hal itu dikatakannya bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, bukan. Walaupun kata-katanya itu kan lebih bagus untuk orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, ternyata sejak zaman dulu sudah ada orang-orang model seperti Yudas ini. Bahkan tanpa tahu dengan jelas, kita pun pernah mengalami seperti ini. Maka kata Yesus, biarkanlah Yudas, Maria melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Luar biasa. Ya, Maria mempersiapkan hari kematian Tuhan Yesus supaya diminyaki mayatnya itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku ini tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara, mari kita merenungkan ini. Ingat, 6 hari sebelum Paskah, saudara dan saya sebagai manusia diciptakan, dijadikan pada hari ke-6. Ternyata belenggu dosa mengikat kita. Tekanan-tekanan beban kejahatan menekan hidup kita. Dan banyak lagi belenggu-belenggu apa saja yang menekan kita. Tapi di hari Paskah, Tuhan Yesus membebaskan kita. Haleluya. Dimerdekakan dari dosa. Dan kita jadi orang benar karena dibenarkan. Nah, setelah kita jadi orang benar, maka kita harus tahu apa yang kita buat. Maria di kasus ini, di perikop ini, menggambarkan gereja, yaitu saudara dan saya. Apa yang kita pernah buat untuk Tuhan Yesus? Ya, saya ulangi, apa yang kita pernah buat untuk Tuhan Yesus? Jangan jawab, oh saya melayani pekerjaan Tuhan. Oh saya begini, oh saya begitu, saya doa pagi rajin, saya doa ini rajin. Maaf, kalau ditanya apa yang sudah kita buat untuk Tuhan Yesus, seperti Maria yang memberikan yang termahal dalam hidupnya, diurapi ya Yesus lalu diseka dengan rambutnya. Jangan menjawab aku aktif pelayanan. Maaf, bukan. Kalau saudara dan saya ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus seperti Maria, justru pikirkan orang lain yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat Matius 25 ayat 40. Jadi ini yang Tuhan ingin, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, perhatikan permintaannya, ya. Supaya kita tidak salah dan tidak punya motivasi yang salah dalam melayani. Matius 25 ayat 40. Ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, kalau saudara ingin menyenangkan Tuhan seperti Maria, kerjakan perintah Tuhan Yesus ini. Cari saudara-saudaranya yang paling hina. Dan saudara-saudara Yesus yang paling hina, yang dikatakan oleh dia sendiri di Matius 25:40, itu tidak ada di dalam ibadah gereja. Semua kita yang sudah ada di dalam ibadah gereja itu bukan terhina, tapi kita sudah dimuliakan karena kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Lalu di mana mereka ada? Saudara-saudara Yesus yang paling hina yang ada di Matius 25:40 itu justru adanya di luar gereja. Catat ini baik-baik. Oke? Nah, ini Filipus menunjukkan
Siapa mereka? Ada 7 kelompok orang. Ya, ada 7 kelompok orang. Ya, 1, sebab ketika aku lapar. Tunggu satu-satu dulu Filipus. Ayat 35. 1, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. 2, ketika ketika aku haus kamu memberi aku minum. Kelompok ketiga, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Kelompok keempat, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Kelompok kelima, ketika aku sakit kamu melawat aku. Kelompok keenam, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. 6 atau 7 ya? Bentar, saya ngitungnya salah. 6 atau 7 ya? Lapar, haus, asing, orang asing, telanjang, sakit, dalam penjara. Oh, 6 kelompok ini ya. Ya. Nah, 6 kelompok orang ini kan ada dan selalu ada di sekitar kita. Nah, kalau kita baca tadi, Yohanes 12 itu perikop pertama. Maksud Yudas Iskariot, ya ini. Yang Yesus katakan itu. Jadi sebetulnya Yudas itu ngerti. Sayang uang segitu banyak. Cuma dioleskan ke kaki Tuhan Yesus. Sayang sekali. Seharusnya kita bisa membagikan itu untuk orang-orang miskin. Ayo kita lihat. Kan gak salah kalau Yudas berkata seperti itu. Hari ini kita akan belajar di perikop ini. Saudara, Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti. Kita ingat hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Cuma 2 hukumnya itu. 1, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap kekuatan, akal budi, keuangan semuanya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, di hukum itulah Yohanes 12 perikop pertama itu ada. Yudas salah kalau hanya mikirkan orang-orang miskin, tetapi tidak mengasihi Tuhan. Nah, inilah yang dikerjakan oleh banyak LSM, ya, lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan keagamaan apa saja, yaitu bakti sosial. Pernah dengar kata bakti sosial? Ya, selalu mengutamakan. Ayo kita nolong orang, ayo kita bantu orang, ayo. Tapi motivasinya tidak mengasihi Tuhan. Loh, masa ada orang buat gitu nggak mengasihi Tuhan? Bisa. Motivasinya supaya dapat pujian dari orang. Bukan. Nah, supaya ada keseimbangan. Ya, Siang Leong, terima kasih hukum kasih itu seimbang. Jadi kita wajib mengasihi Tuhan kita lebih daripada apapun. Tapi kalau kita hanya mengasihi Tuhan saja dan tidak mengasihi orang-orang susah, berarti kita fanatik dalam satu agama. Tapi kalau kita hanya mengasihi orang-orang susah, orang-orang miskin saja, tapi tidak mengasihi Tuhan, berarti kita hanya ingin dipuji orang. Ya, cuma kelihatan baik di depan orang. Bukan begitu. Jelas ya? Maka itu harus seimbang. Mengasihi Tuhan Yesus, mengurapi dengan minyak. Apa saja yang kita bisa kerjakan ya. Nggak cuma harus mengurapi dengan minyak. Tapi juga jangan lupa. Ada orang-orang hina. Sosok Yesus yang paling hina. Dan itu ada di luar gereja yang kita harus perhatikan juga. Nah, itu keseimbangannya. Oke, perikop kedua. Komplotan untuk membunuh Lazarus, ya. Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus,
melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Kenapa? Mereka juga kok benci Lazarus itu kena apa? Karena ada orang-orang Saduki di antara orang-orang Yahudi itu. Nah, kelompok Saduki itu sebuah partai di zaman itu. Nah, partai Saduki ini aneh. Sebuah partai yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Maka itu, supaya ajaran Saduki tetap murni, maka Lazarus harus dibunuh. Karena dengan bangkitnya Lazarus dari kematian setelah 4 hari itu, maka pengikut Saduki goyah. Loh, ternyata ada orang yang mati bisa bangkit. Karena itu kelompok Yahudi ini marah dan ingin membunuh Lazarus. Saya ulangi ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, nah itu tercatat di ayat 11-nya. Karena Lazarus bangkit, banyak orang Yahudi penganut faham atau partai Saduki meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Wih, ngeri sekali. Dan setan itu yang bekerja di waktu itu masih ada sampai hari ini. Berapa banyak roh-roh jahat itu tidak suka melihat apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan. Sebab perhatikan kalimat ini. Apa saja yang dikerjakan Tuhan Yesus selalu melawan apa saja yang dikerjakan oleh si kunyuk, oleh si setan itu. Saya ulangi. Apa saja yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu pasti dan selalu melawan semua yang dikerjakan oleh setan-setan itu. Maka itu mereka nggak suka melihat hasil yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam hidup kita, kalau saudara dan saya melakukan apa saja sesuai dengan perintahnya dan sesuai dengan yang dikehendakinya, lalu ada halangan, lalu ada yang nggak suka, jangan panik, jangan takut, jangan melawan pakai kekuatan kita. Itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Setan selalu menghalangi. Tetap kerjakan itu. Lagi sekali, tetap kerjakan itu. Jangan takut. Perikop ketiga. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta Paskah. Ini sudah 6 hari berarti ya. Mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Wih, luar biasa saudara. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, umat Katolik selalu ada hari raya Minggu Palem. Ya, itu orang Katolik. Dan itu dikerjakan seminggu sebelum Paskah. Ya, di daerah-daerah Katolik, ini ibadah besar. Ya, orang-orang Katolik nganyam daun palem, entah dibuat model apa saja, atau yang utuh, dibawa ke misa di hari raya Minggu Palem itu. Nah, ini ayatnya. Jadi mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Oke, sebelum saya lanjutkan sampai naik keledai, saya kembali bagaimana orang-orang banyak yang berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Tolong perhatikan. Sebagian besar orang-orang yang berseru dengan gegap gempita, dengan ramai, dengan luar biasa, orang-orang itu juga yang ada di hadapan Pontius Pilatus waktu Pontius Pilatus mengadili Tuhan Yesus, dan
Pontius Pilatus pilihkan pengganti. Memilih siapa? Barabas. Barabas itu penjahat yang ngeri di zaman itu. Jahat, sadis. Kalian pilih Barabas atau pilih Yesus? Maksudnya, karena istrinya Pilatus kan malam itu mimpi bahwa ini orang benar, jangan kotak-katik dia. Tapi namanya pemimpin wilayah jajahan, Pilatus gengsi. Kalau mencabut perkataannya yang tadi harus dihukum, maka itu dalam hukum Romawi ada pengganti, ada penggantinya. Maksud Pilatus, orang banyak itu pasti milih salibkan Barabas karena sekian ratus keluarga, sekian banyak kehidupan dirugikan oleh kelakuan Barabas ini karena dia penjahat. Syok Pilatus ketika umat itu berkata, salibkan Yesus. Nah, sebagian besar orang-orang yang berteriak salibkan Yesus itu adalah orang-orang yang sama yang di hari Minggu Palem itu mereka mengeluk-elukan Tuhan Yesus. Hosana. Saudara, mari kita periksa diri kita. Jangan sombong. Saya mau tanya ini. Bisa enggak kita seperti mereka yang pernah mengeluk-elukan Tuhan Yesus tiba-tiba berubah dan berbalik, berteriak salibkan dia? Maka itu kita jangan sombong dalam hidup ini. Jaga hati kita. Biarlah kalau kita sudah kenal siapa Yesus, ayo kita tetap percaya kepada dia. Apapun goncangannya, apapun halangannya, apapun situasinya, ayo tetap setia kepada Tuhan Yesus. Jangan berubah dalam konsep itu. Ya, ada yang tanya, saya baca ya. Berarti kalau sekarang tukar kepala ya, Pak Daniel? Betul. Oke, saya akan jawab. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 29. Ini saya nggak tahu ini Pak Andreas siapa yang tanya ini ya. Yohanes 1 ayat 29. Nah, ini jawabannya. Terima kasih Pak Andreas. 1:29. Ya, oke. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepada dia. Dan Yohanes Pembaptis berkata kepada orang banyak itu, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Saudara, ini sangat luar biasa. Nah, saya pernah baca buku sejarah kerajaan Romawi di masa itu. Bebet, Bapak senang sekali kamu hadir. Ya, dengar. Di zaman itu, maka itu Pilatus menggunakan pengganti. Di zaman itu, hukum Romawi itu sadis. Kalau ada penjahat, kriminal, ketangkap, dan mau diadili, maka keluarga dan kerabat terdakwa ini itu mulai saling berunding. Sudah punya anak domba belum? Kalian sudah punya anak domba belum? Nah, itu istilah zaman itu. Apa itu anak domba? Kalau sekarang pengacara, pembela. Ini hebatnya hukum kasih yang dipakai jadi hukum internasional. Sampai hari ini penjahat sekalipun tertuduh dan terdakwa seberat apa kasusnya, hukum internasional mewajibkan orang ini harus punya pembela. Kalau nggak bisa bayar, pemerintah menyediakan. Itu hukum itu berlaku internasional. Nah, anak domba yang pada zaman itu disebut, itu biayanya sangat mahal.
Kalau bukan orang kaya nggak mungkin sewa anak domba pengacara itu. Nah, apa bayaran yang paling murah? 1 rumah. Nah, ini dipertanyakan. Mengapa para pengacara di zaman itu kalau dipilih jadi pembela terdakwa oleh satu keluarga harus paling murah bayarannya rumah? Karena kalau sampai dia kalah membela terdakwa ini, maka pembela ini yang menggantikan hukuman dan si terdakwa bisa bebas. Maka itu bayarannya rumah. Karena kalau sampai dia kalah, maka keluarga nggak akan kerepotan, sudah punya rumah. Saya pertama baca sejarah itu, ini hukum model apa? Maka itu ketika Pilatus mengadili Tuhan Yesus dan tidak menemukan kesalahan, maka hukum Romawi tukar kepala tadi. Siapa mengganti ini? Nah, maka itu Pilatus pikir pasti rakyat akan milih Barabas karena ini orang kejam sekali. Syok Pilatus. Ternyata mereka lebih milih bebaskan Barabas, hukum Yesus. Saudara, Yohanes 1:29. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dengar, wajib menjadi anak domba buat siapa saja yang sedang dihukum. Ini luar biasa. Lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Maka itu saudara, ini kesaksiannya. Salah satu anak yang Tuhan percayakan kepada kami, namanya Roni Talapesi. Ya, Tuhan pakai dia luar biasa. Namanya terangkat hebat. Ketika 2 tahun yang lalu, kasusnya Verdi Sambo. Nah, Roni Talapesi ini menjadi pengacara pembelanya untuk Baradae, masih ingat itu. Nah, sebelum dia jadi pengacara Baradae, sampai Tuhan muliakan dia. Saudara, ketika dia lulus jadi pengacara, ya, saya hadir, maka saya pesan dia, Ron, papa pesan satu. Kamu tidak boleh ngurus perceraian, awas kamu. Wah, ini luar biasa. Iya, ada yang komen, saya baru tahu sejarahnya adanya pengacara. Iya, dari Pak Daniel anak domba itu pengacara. Terima kasih banyak, betul. Nah, terus Roni itu mulai dikenal. Dia mendaftarkan diri dalam istilah hukum ada kata pro bono. Ya, itu artinya pengacara yang tidak dibayar untuk orang-orang miskin. Nah, hal pertama yang terjadi di hidup Roni Talapesi ini, ketika kasus Afriani, Tugu Tani, berapa tahun yang lalu, pagi-pagi dia pulang dari dugem mabuk, terus ketika dia minggu pagi itu, ya, dia lewat sampai ke daerah Tugu Tani, dia nabrak orang-orang yang lagi jalan pagi, lagi santai-santai. Meninggal 9 kalau tidak salah. Dan rata-rata korban meninggal ini pegawai-pegawai, tukang-tukang bangunan dari desa-desa di Jawa Tengah yang kerja di Jakarta. Nah, keluarganya nggak bisa bayar pengacara. Nah, itu kasus pertama yang Tuhan pakai anak saya Roni Talapesi ini, namanya mulai dikenal. Dia menyerahkan diri untuk tidak dibayar, membela kalau nggak salah 7 korban. Luar biasa. Dia menang. Oke. Nah, kasus kedua, ketika Ahok gubernur DKI waktu itu diadili dan Roni terpilih menjadi salah satu atau satu-satunya pengacara termuda dari 70 pengacara yang dipilih untuk bela Ahok. Roni ini paling muda. Nah, namanya muncul lagi. Dan puncaknya waktu Baradae itu. Nah, ini contoh. Siapkah saudara dan saya
menjadi anak domba buat banyak orang. Wendra, puji Tuhan, Bapak ngeliat itu, kamu rambutmu di tanam atau cangkok ya. Maaf. Siapkah kita jadi anak domba? Nah, ini perikop yang ketiga ya. Kita lanjut 3 atau 2, 1, 2, 3 ya. Kita lanjut ya. Oke, sekarang ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis ini dalam kitab Mazmur kalau nggak salah. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Saudara, kenapa harus keledai? Dan kenapa muda? Saudara, ternyata unik sekali. Ya, ada berapa keunikan keledai? Coba yang ingin tahu nanti bisa cari di foto-foto di Google. Ternyata keledai itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang hidupnya harus mikul beban. Ini yang luar biasa. Nah, keledai itu kalau jalan tapi tidak mikul beban, unik. Justru jalannya akan gontai, akan nggak seimbang begitu. Luar biasa Tuhan ciptakan keledai itu. Jadi sepanjang umur hidup keledai harus selalu punya beban yang dia pikul. Dan Yesus milih keledai. Berbahagialah saudara dan saya. Kalau kita terpilih jadi keledainya Tuhan Yesus, kita pun ikut dapat berkat yang luar biasa. Nah, yang kedua uniknya, hampir semua keledai. Kalau saya nggak berkata semua keledai, cari di foto-foto Google. Ternyata di punggung dia itu ada bentuk salib, saudara. Ya, di punggung keledai itu ada bentuk salib. Unik sekali. Pertama kali saya diberitahu juga, kok bisa ya? Ada bentuk salib di punggungnya. Nah, keledai itu sudah siap untuk mikul salib itu. Kata muda, artinya masih punya kekuatan, masih punya kesanggupan. Begitu ingat lagu pujian yang sangat terkenal yang kita sering nyanyi, walaupun penggubahnya sudah dipanggil Tuhan seorang gembala, ya, ketika anaknya meninggal kecelakaan, dia nggak terima, muncul lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, ini jangan sia-siakan, itu dia waktu yang Tuhan beri. Nah, saudara, ayo gunakan kesempatan. Yang masih muda-muda, masih punya kekuatan, jangan disia-siakan. Jangan tunggu maaf. Umur sudah kepala 6, kepala 7, jalan sudah miring-miring, maaf. Makan sudah susah, terus berkata, Tuhan pakai aku. Tuhan yang repot. Maaf. Masih muda, gunakan itu. Ini ada komen. Peristiwa Yesus menaiki keledai ini pun tidak luput dari penggenapan dan pembuktian Yesus sebagai Mesias dari Zakaria 9 ayat 9. Terima kasih Hasan. Jadi apa saja yang Tuhan Yesus lakukan itu selalu menggenapi yang tertulis tentang dia di perjanjian lama. Ya, itu tadi Zakaria 9 ayat 9. Terima kasih nak untuk kirim ayat itu. Jadi dengan keledai ini kita bisa belajar hidup yang selalu siap nanggung beban, dan ada salib, dan masih muda, dan menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama, maka hidup itu luar biasa. Saya nggak tahu siapa ini, Elsie Grace. Ya, selamat malam Papi. Terima kasih untuk firman-Nya dapat menguatkan saya. Puji Tuhan. Ya, orang Brisbane ikut gabung juga. Makasih Cep. Lanjut. Ayat berapa ini sekarang? Ayat 15 ya. Ayat 16. Ayat 16. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Muridnya aja nggak ngerti loh saudara. Ya.
Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas, potongan ayat pendek, potongan nas, bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Jadi banyak orang menambahkan, oh ya betul Yesus itu begini, oh ya luar biasa. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Nah, motivasinya kelihatan. Orang banyak yang mendengar tentang mujizat Lazarus dan lain-lain itu, menyongsong Yesus. Maka itu pakai daun-daun palem. Tapi kok bisa orang yang sama berseru salibkan dia? Kok bisa? Ternyata motivasinya, lah, yang sudah membangkitkan orang mati, ternyata dia itu penjahat dan bisa mati juga. Ini buat mereka kecewa. Maka itu saudara, jangan kita punya motivasi yang salah dalam berjalan bersama Yesus. Ada komen, ya Gus, sekali Papa. Saya selalu ingatkan diri sendiri. Jika saya adalah keledainya setiap kali terima pujian, jadi pujian itu sejatinya untuk Yesus, bukan untuk saya yang adalah keledai. Terima kasih Gus. Ini keren. Bayangkan, kalau keledainya itu kayak kita. Wih, ketika bawa Yesus, Yesusnya dieluk-elukan. Terus keledainya lupa diri. Wih, orang-orang juga memuliakan aku. Ini ilustrasi saja. Ya, karena anak saya ngomong ini. Bayangkan, keledai itu lupa diri, lalu dia berdiri ikut menyambut teriakan orang banyak. Jadi apa Yesus? Ketika keledainya berdiri, ayo jawab dong. Yesus jatuh. Hati-hati kalau Tuhan memakai kita, saudara. Jangan sombong. Semua tetap untuk kemuliaannya. Makasih Gus, kamu ngingetin. Ya Fit, ya. Jangan sombong, jangan lupa diri. Betul. Aduh, sahabat saya dari tahun 70-an, hamba Tuhan Pak Ferry Kapoyos, terima kasih. Ya, saya harus jadi keledai terus. Betul, harus. Tuhan dipermuliakan untuk itu. Ya, ada komen ini, biar dungu-dungu gitu bisa dipakai untuk menemplak Biliam. Betul. Ya. Luar biasa bukan? Oke. Lanjut. Ayat yang ke-19. Maka masih orang yang sama ini. Aduh, Saduki Farisi ini. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri. Oh, kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi di antara mereka saling ngejek, saling nyalakan. Percuma usaha kita. Mau nangkap Yesus, mau nangkap Lazarus dibunuh, kecelek. Kita nggak bisa. Lihat ini orang-orang seluruh dunia mengeluk-elukan Yesus. Jadi usaha mereka gagal. Perikop yang keempat. Yesus memberitakan kematiannya. Ayat 20 sekarang. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ya. Orang-orang itu pergi kepada Filipus. Bukan Filipus yang di Ngunut ya, Tulungagung. Ya. Yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepada Filipus, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, saya ceritakan begini. Ada 7 hari raya buat orang Yahudi. Ya, ada 2 yang sangat besar. Hari raya Pondok Daun dan kedua hari raya Paskah. Wah, itu wajib. Ya, sama seperti tradisi saudara kita di Jawa khususnya Indonesia. Kalau hari Lebaran, wah, wajib pulang kampung, wajib.
Nah seperti itu orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Wajib kalau mereka bisa itu pulang bertemu di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu wajib. Nah berita tentang Tuhan Yesus yang cuma 3,5 tahun dalam pelayanannya, berarti baru tersiar 3 kali selama Paskah. 3 kali Paskah. Paskah pertama orang masih belum terkenal banyak, tapi mulai sudah ada rumor, ada berita, oh Yesus, ada Yesus di Yerusalem, ada Yesus. Paskah kedua, wah tahun kedua ya dari Yesus, oh mulai terkenal. Nah Paskah ketiga ini klimaksnya, sudah gempar seluruh dunia. Walaupun zaman itu belum ada sosial media, tapi berita tentang hebatnya Yesus tersebar sampai ke Yunani. Nah ada orang-orang Yahudi dari Yunani yang tinggal di Yunani, itu ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah kan kebetulan mumpung sudah sampai Yerusalem, apa salahnya tanya sambil cari Yesus itu siapa ya, di mana ya, boleh nggak kita ini ketemu dia? Wajar bukan? Nah contoh ini ilustrasi saja. Ada orang dari daerah, ya pulau lain, provinsi lain, yang pertama kali ke Jakarta, entah urusan dinas, entah urusan keluarga. Wajar nggak? Mumpung sampai Jakarta, maaf ini ya, pasti. Ayo lihat Monas yuk, karena mumpung sampai di sini. Atau ngeliat apa terserahlah. Ya, saudara, seperti itu orang-orang Yahudi dari Yunani ini. Nah, mereka ketemu Filipus. Kembali lagi ayatnya, ketemu Filipus. Tuhan, boleh nggak kami bertemu dengan Yesus? Lihat ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, murid yang lain. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Nah, begini ya penyampaiannya. Nggak ditulis ya oleh Yohanes, tapi begini penyampaiannya. Guru, ada saudara-saudara kita, orang-orang Yahudi dari Yunani. Mereka itu ingin ketemu guru. Nah, saya tanya, kalau saudara sebagai anak-anak, lalu didatangi tamu, nah, kami ingin ketemu bapakmu. Nah, kita sebagai anak-anak datang kepada bapak atau pak, ada orang mau ketemu papa. Biasanya jawabannya ada satu di antara dua. Oh ya silakan suruh ketemu. Atau jangan sekarang, nanti papa masih sibuk. Betul nggak? Begitu mereka berdua, Andreas dan Filipus sampai kepada Yesus, menjelaskan ada orang Yahudi dari Yunani mau ketemu. Jawabannya sepanjang ini. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk dia hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Ayo. Kalau saudara dan saya itu Andreas dan Filipus, hanya ditanya ada orang-orang mau ketemu guru, terus jawab Yesus sepanjang ini, pusing nggak? Cepat. Terus ngomongnya apa itu kepada orang-orang Yunani itu? Lu ngerti nggak maksudnya, saudara? Ini seru sekali. Ya, nampaknya gak nyambung, betul. Ini terus jawabnya apa? Kalau orang-orang Yunani itu tanya, terus akhirnya Andreas Filipus balik ketemu mereka. Gimana? Kapan bisa ketemu? Pasti mereka cuma cengengesan. Gak tahu. Habis jawabannya panjang seperti itu. Saudara, saya gak akan lupa. Awal tahun 80-an. Roh Kudus mewahyukan saya kebenaran ini.
Dari jawaban sepanjang itu, ternyata intinya ada di ayat 24. Itu jawaban Tuhan Yesus. Kita baca lagi 24. Aku berkata kepadamu, Andreas, Filipus, dan murid-muridku, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tapi kalau ia mau mati dan busuk di dalam tanah, maka satu benih ini akan tumbuh satu pohon. Dan dari satu pohon ini akan keluar sekian banyak buah. Dan dari setiap buah itu ada sekian ratus butir gandum. Wih, ketika Roh Kudus menjelaskan itu, ini dia rahasianya. Kalau kita nanam sebiji, entah durian, entah jeruk, entah tomat, entah bibit kangkung atau bibit jagung, kita tanam ya. Begitu dia busuk mati di tanah dan jadi pohon baru. Dan berbuah sekian banyak. Contoh aja jagung. Satu buah jagung itu ada berapa puluh, berapa ratus butir jagung. Tolong perhatikan. Dari benih yang pertama satu dan mati. Dan jadi sekian ribu jagung di satu pohon. Memang bentuknya nggak akan sama persis. Ya, seperti biji yang pertama di tanah mati. Tidak akan sama persis. Tapi saudara percaya? Intinya, sifatnya, DNA-nya. Ribuan jagung, ribuan buah baru yang dihasilkan dari satu biji yang mau mati. Sama atau beda? Intinya, hakikatnya, DNA-nya. Cepat jawab. Saya ingin tulis ini. Di Facebook, Instagram, Zoom, tolong tulis. Sama. DNA-nya akan sama. Mungkin bentuknya tidak sama. Tapi intinya, sifatnya, karakternya sama. Jenisnya sama. Betul sama. Oh, luar biasa. Jadi begini jawaban Tuhan Yesus. Betul sama. Terima kasih sudah pada jawab. Begini maksud Tuhan Yesus. Andreas, Filipus, sampaikan kepada saudaramu yang dari Yunani. Gak usah ketemu aku sekarang. Tunggu aku mati. Dan aku dikuburkan, aku dibangkitkan. Saudara, saya tanya dulu. Berarti Tuhan Yesus ngomongin, hei manusia di dunia, kamu gak usah repot-repot cari aku. Aku cuma sendiri. Tapi tunggu aku mati. Aku akan menjadi pohon. Dan aku akan berbuah. Nah, kalian nanti akan menemukan buah yang sama, DNA yang sama dari murid-muridku itu. Oh, itu jawabannya. Jadi Tuhan Yesus gak ingin menonjolkan diri. Wow, betul Hasan. Ini pengertian yang hebat. Ini ada komen dari Nabire. Ya, duplikasi Yesus dalam hidup murid-muridnya. Itulah kita. Jadi mereka dunia ini gak perlu kejar Yesus sampai ke Yerusalem. Sampai kemana, enggak. Saudara dan saya adalah duplikasinya. Adalah multiplikasinya, adalah duplikatnya. Oh, terima kasih Tuhan. Hebat ya. Itu ayat 24. Maka itu kalau benih yang ditanamkan di tubuh jasmani kita, di daging kita, inilah bumi. Wih, Andre, hebat ya nak. Senang ini. Anak saya komen ini hebat. Kayak anak saya namanya Andriagus ini unik. Tahun 2000 ketika awal-awal kerusuhan Poso meledak. Aduh.
Ya, ada komen. Jadi kalau kita belum jadi reflektor Yesus, kita bukan murid, betul. Jadi dunia akan melihat Yesus lewat kita. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini aneh. Mencintai kok malah hilang. Nah begini. Kalau ada satu biji, ya biji buah apa sajalah, nggak mau kehilangan nyawanya, nggak mau ditanam sampai busuk, catat, dia sendiri akan rusak dan mati, nyawanya hilang. Betul? Saya ulangi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi satu biji harus siap kehilangan nyawa, mati, busuk, tapi jadi pohon baru. Ya, betul, dari Kutai Barat. Wah, makasih nak, pengikut Yesus adalah duplikasi benih dari Yesus. Amin. Ya, dari Ngunut. Jadi kita harus berani berkata, siapa mau ketemu Yesus lihat saya. Betul. Karena duplikat Yesus ada di hidup kita. Maka itu siap kehilangan nyawa, akan berbuah banyak. Ayat 26. Nah ini yang sering saya pakai untuk pertemuan hamba-hamba Tuhan. Oh, ya, masih ada 2 perikop lagi. Ya, sudah tinggal 9 menit. Ya. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa. Saudara, suatu hari saya lupa di tahun berapa, sudah lama. Roh Kudus memberi saya pewahyuan tentang ayat 26. Yohanes 12 ini lucu sekali. Ternyata ada 4 macam hamba Tuhan. Atau ada 4 jenis hamba Tuhan. Ya, tersendat-endat IG-nya. Coba Eka kamu pindah ke Facebook atau ke Zoom, atau lebih susah. Karena ini anak saya tinggal di daerah yang sinyalnya sulit sekali. Di Kutai Barat. Ya. Oke, tidak mungkin tanam biji mangga berbuah durian. Wih, jangan, Ferry. Ya. Oke ya. Saya ada 4 jenis, 4 macam hamba Tuhan. Nomor 1, ya hamba Tuhan beneran ini. Barang siapa melayani aku, ya harus mengikuti semuanya. Nomor 2, maafkan saya. Itu hamba organisasi. Bunyinya begini. Barang siapa melayani organisasi, ia harus mengikuti organisasi. Dan di mana organisasi itu berada, di situ pun pelayan organisasi akan berada. Apa itu artinya? Maaf, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan tapi hamba organisasi. Ya harus tunduk pada organisasi, tunduk pada sinodenya, diatur, ditempatkan di sana. Belum lama dipindahkan lagi, pindah lagi, terus begitu. Kasihan jemaat. Dan kasihan juga si hamba Tuhan. Karena apa? Ya, jadi lari-lari gak karuan begitu. Nah, karena dia hamba organisasi, barang siapa melayani organisasi, ia pasti dihormati ketua sinode. Maaf, itu pasti. Hamba Tuhan jenis ketiga. Ini hamba istri. Maaf ya para istri, jangan tersinggung. Barang siapa melayani istri, karena enggak sedikit hamba Tuhan itu disetir, diatur oleh istrinya. Maaf ya, maaf. Ya, para istri enggak begitu, enggak usah tersinggung. Ini untuk yang ngatur suaminya itu loh. Kalau saudara tersinggung, ya itu orangnya gitu aja, maaf. Barang siapa melayani istri, jadi semua istri yang ngatur. Ia harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, di situ pun pelayan istri akan berada. Barang siapa melayani istri, ia akan dihormati mertua. Amin. Wah, saya kunyang, taipiren, bohan hawa, kan seju. Ya. Saudara lihat firman Tuhan ini. Hamba siapa kita ini? Nah yang keempat ini celaka, hamba uang. Barang siapa melayani uang, ia harus mengikut uang. Dan di mana uang berada, di situ pun hamba uang akan berada. Barang siapa melayani uang, ia akan disayang oleh mamon,
oleh Lucifer itu. Wih, ngeri sekali. Saudara perhatikan firman ini. Hamba Tuhan yang benar, ujung-ujungnya pasti dihormati oleh Bapa di surga. Wah, itu luar biasa. Coba renungkan. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidup kita yang betul-betul melayani Tuhan? Saya ulangi lagi, barang siapa melayani aku, kata Yesus, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pokoknya begini. Kalau saudara dan saya melayani Bapa, melayani Tuhan Yesus, dihormati Bapa, setan yang keder dan kalang kabut. Karena setan tidak berani ganggu kepada kita yang dihormati oleh Bapa. Berarti kita dibela, kita dilindungi, kita dijaga, kita dijamin. Luar biasa. Amin ya? Oke. Ayat 27, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan? Oke, ada komen bagus ini. Saya nggak tahu dari siapa. Yohanes 12 ayat 26, menjadi tujuan hidup murid Yesus semasa ada di dunia. Amin. Sekarang jiwaku terharu, ayat 27. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat inilah. Ini cari selamat. Ingin lari dari penderitaan. Tidak, jawab Yesus. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk mati, dikuburkan busuk. Jadi luar biasa. Iya. Itu ya. Oke. Ayat 28. Bapa, muliakanlah aku. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, ih, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus. Ini keren. Terima kasih. Ini jawaban Tuhan Yesus yang luar biasa. Jawab Yesus. Hei orang banyak. Suara itu telah terdengar. Bukan oleh karena aku, kata Yesus. Dengar baik-baik. Ini luar biasa. Suara itu terdengar melainkan oleh karena kamu. Saudara dan saya yang menjadi pelayan Yesus yang benar, maka akan ada suara dari surga. Aku telah memuliakannya. Lah, nyanya di sini bukan Yesus, tapi saudara dan saya yang betul-betul menjadi hamba Tuhan yang taat. Wih, terima kasih Tuhan. Apa yang ngomong loh? Aku telah memuliakannya. Saudara dan saya dimuliakan oleh Bapa. Dan aku akan memuliakannya lagi. Wih, ini luar biasa. Bapa, jadilah kehendakmu untuk ini. Sudah dihormati oleh Bapa. Kita pun dimuliakannya. Dan gak cuma sekali, dimuliakannya lagi. Ayat 39, ayat 30. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang telah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat, bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Dan siapakah anak manusia itu? Jawab Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Percayalah kepada terang itu, yaitu Yesus. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka, karena gak mau dikeroyok. Bagian berikut, ayat perikop terakhir, masih ada satu lagi ya. Alasan orang Yahudi tidak dapat percaya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya.
Maka itu jangan harap mujizat. Belum tentu orang bisa percaya karena mujizat. Oke? Supaya genaplah firman yang disampaikannya oleh Nabi Yesaya. Yahweh siapakah yang percaya kepada Yahweh? Siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Yahweh dinyatakan? Ini keluhan Yesaya, saudara, dalam hidupnya waktu itu. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata. Ngeri. Tuhan membutakan mata orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat, imam-imam, orang Saduki, orang Farisi, dibutakan. Dan mendegilkan, mengeraskan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan jangan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan marah kepada orang-orang yang tidak taat ini. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Memang Yesaya itu satu-satunya nabi yang nubuatannya paling lengkap untuk Tuhan Yesus. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka takut, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Ada orang-orang yang percaya Yesus tapi jaga jarak, nggak mau serius, nggak mau jujur, takut dikucilkan dari kelompok elit Yahudi ini. Sebab mereka, jangan ini terjadi dengan kita, khususnya hamba-hamba Tuhan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Jangan kita seperti itu ya. Perikop terakhir, firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Hebat sekali. Oke? Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Nah, sekarang dengarkan ya, dengarkan. Tadi kan kita sudah belajar tentang biji gandum yang harus mati. Sekarang Tuhan memulai lagi mengingatkan kita. Kalau ada orang percaya kepada Yesus, berarti orang itu pun percaya kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Kalau ada orang telah melihat Yesus, berarti orang itu pun telah melihat Bapa yang mengutus Yesus. Wah, ayo kita aplikasikan dalam hidup kita. Dua hal dahsyat. Satu, saudara dan saya adalah duplikasi Tuhan Yesus. Katakan amin. Nomor dua, Bapa di surga tidak hanya memuliakan Yesus, tapi memuliakan kita yang percaya Dia. Dan kita akan dimuliakan lagi. Ini ayatnya, ayat 45. Ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Bukan Dia menghakimi. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Begini ilustrasinya. Ada orang melanggar aturan lalu lintas. Mas, kamu pelan dulu gak apa-apa? Belum. Ada orang melanggar peraturan lalu lintas. Ya, pasti kita tahu. Prit, Pak Polisi. Gitu. Terus ditanya gini-gini. Wah, ternyata kena tilang. Saya tanya, yang nilang polisinya atau hukum yang kita langgar yang menilangnya? Tahu ya arti ayat ini? Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan hukum dan kita langgar, lalu kita dihukum, maka yang menghukum itu bukan Tuhan Yesus, tapi hukum itu, firman itu. Ya, ada pertanyaan. Kalau hari-hari ini ada banyak orang pemburu mujizat, gimana itu Pak? Cari debu emas, keluar minyak, dari benda-benda, keluar madu dan sebagainya. Ya udahlah, terserah dia, kita nggak usah ikut-ikutan. Jadi ini luar biasa. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah menghukum, nggak pernah menghakimi. Hukum itu sendiri yang menghukum kita. Ada orang ketangkap, lalu disidang di pengadilan. Hakim memutuskan, jaksa menentukan. Bukan jaksa dan hakim itu yang menghukum. Ya hukum yang dibuat itu yang dilanggar. Saya harap mengerti. Ya.
Ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Puji Tuhan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Jadi Tuhan Yesus pun enggak dari dirinya sendiri, tapi dia selalu dengar dari Bapa di surga. Inilah hebatnya Yohanes pasal 12 itu, untuk kita bisa belajar bersama-sama. Saya ingin nyapa, siapa ya? Abicar Zugur. Dari mana itu? Salam kenal. Ya. Oke, sama-sama Mrs. Guslo, Tuhan memberkati. Jelas? Oke. Sasaran kayu atau langsung? Ada yang mau tanya di sini? Bagaimana yuk? Makasih Saudara. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ada? Salam Koden. Ya. Ayat 42 ya. Pak Anpal silakan. Ya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan Kucilkan, ya. Pertanyaannya? Ini pemimpin apa yang dimaksud ini Pak? Ya, pemimpin agama waktu itu orang-orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki, imam-imam ahli Taurat. Bahkan dia mereka takut sama orang Farisi atau bagaimana? iya kan kelompoknya. Itu. Jadi di antara mereka para pemimpin saling menjaga diri supaya nggak ketahuan kalau mereka itu percaya Yesus. Nah, zaman itu kan percaya Yesus itu penghinaan loh buat mereka. Orang Yahudi itu malas. Bahkan sampai hari ini, saudara, sampai hari ini tidak sedikit orang Yahudi itu nyesal. Ada orang seperti Nikodemus. iya, tapi Nikodemus kan berani terang-terangan. Ya malah datang walaupun malu-malu ya. Makasih Filipus Nikodemus. Sampai hari ini saudara, orang Yahudi di Israel itu nyesal. Kenapa ada orang namanya Yesus di dunia ini? Membuat kami itu tercemar. Bayangkan segitunya setan itu merusak. Ya, jadi ayo kita semua para pemimpin jangan takut. Ya. Oke, ini ada yang ngomong sama seperti banyak pendeta saya baca ya. Sama seperti banyak pendeta yang karena doktrin dan sumpah jabatan tidak berani mengatakan kebenaran, tapi hanya menjadi boneka singode. Betul? Ayo yang lain, siapa? Siapa itu? Siapa itu? Silakan Bapak Ibu. Ada? Recording stopped. Ya. Oke, ayo nggak ada rupanya. Baik, nanti sudah jelas. Jelas ya, puji Tuhan. Oke. Terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Sudah. Iya, senang sekali bisa belajar bersama juga. Ya, Tuhan berkati kalian selalu. sama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Maaf Koden, ini mengenai biji yang tertanam mati ya. Ya. Jadi ini perumpamaan Yesus menerangkan, menyebutkan yang dalamnya dirinya sendiri lah ya. Iya. Sendiri. Oh. Ya. Kan dia jadi pohon dan bijinya adalah kita-kita ini, buah-buah baru ini kita ini. Iya. Terima kasih Koden. Ya, sama-sama. Saya pikir kalau biji yang sudah mati ditanam, bagaimana bisa hidup? Ini dari dulu pertanyaan saya. Oh, Sekarang sudah terjawab. iya. Jadi kebalik, justru biji itu kalau nggak mati dan busuk nggak bisa jadi pohon dan dia mati sendiri. Iya. Ya, karena saya masih berpikir secara logika ya. Iya. Ya. Jadi kalau sudah mati, bagaimana bisa hidup? Jadi, Ya, ternyata perumpamaan. ya. Terima Enggak. kasih. Jadi bukan perumpamaan. Biji itu kalau nggak mau mati, dia akan mati malah. Karena nggak berguna.
Coba kalau kita punya biji, kita simpan di lemari, jadi apa biji itu? Mati. Tapi kalau mau ditanam, jadi busuk dan dia mati, tapi dia hidup, jadi pohon. Itu dia. Oke. Aku mau nanya, Pak. Ya. Mau nanya, nah kalau bisa di ayat 50 kan dibilang ini ya, Yesus sendiri yang bilang, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah, artinya, kalau saya mengartikan, artinya kebermanfaatannya maksimal tuh, bahwa hidup yang kekal kan manfaatnya maksimal. Kalau kita melanggar, yang tadi Bapak, yang tadi di ayat sebelumnya kan, kalau kita melanggar, perbuatan kita lah yang menjadikan kita terhakimi oleh firman-Nya ya gitu ya Pak ya. Iya. Iya, apakah maksudnya seperti ini ya Pak? Saya tadi tiba-tiba jadi teringat analogi kayak kalau kita ke kebun binatang itu kan ada peringatan tuh, jangan mengulurkan tangan ke binatang buas, jangan apa. Nah, kalau kita melanggar, kita yang kena. Iya. Dicakar atau diapa. Jadi jangan salahkan binatangnya. Jadi perbuatan kitanya ya. Iya, yang melanggar itu karena akibatnya. Betul. Itu kayak rambu-rambunya gitu. Iya. Jadi semua firman Tuhan itu menghasilkan hidup yang kekal. Itu ayat 50-nya. Oke. Jelas? Udah yuk, bagaimana? Makasih Pak ya. Sama-sama.